Kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini, yang kami beri judul merealisasikan hasil puasa Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini rahimakumullah, kita sudah ditinggalkan puasa kurang lebih 4 hari, 4 atau 5 gitu. Tentu di antara kita ada yang sedih, juga ada yang senang. Sedih karena pada puasa kemarin tidak bisa maksimal, sementara puasa meninggalkan kita. Setahun kemudian baru akan datang lagi. Belum tentu umur kita itu masih ada, sehingga bersedih. Nah, yang senang itu boleh jadi karena kewajiban puasa sudah tidak ada lagi, kecuali setahun yang akan datang. Namun hal yang penting adalah melihat hasil puasa kita kemarin sukses atau tidak. Karena di dalam syariat puasa itu hakikatnya adalah Allah membentuk kita, menjadikan kita kembali sebagai manusia yang sesungguhnya, yang fitrah, yang tauhid, yaitu takwa. Sekaligus diharap bisa terampunkannya segala dosa-dosa kita. Itu target puasa. Apakah itu sudah berhasil bagi kita? Itu bisa kita ukur dengan melihat indikator takwa. Bagaimana indikator takwa dalam Quran itu ternyata banyak sekali. Ya, kita ambil beberapa saja yang penting untuk kita ketahui apakah kita sudah seperti itu. Di dalam firman Allah disebutkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan bersegeralah kamu kepada surga yang luas surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang takwa. Artinya kalau kita sukses dalam poso itu, diampuni dosa kita jadi takwa, Allah berikan surga. Siapa orang takwa di sini disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa di sini definisinya adalah orang itu membelanjakan hartanya dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Artinya apa? Suka bersedekah, dermawan. Itu salah satu cirinya. Ciri yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang itu mampu menahan marah. Karena marah ini tidak bisa hilang pada manusia, karena itu nafsu. Tapi bisa ditahan. Karena kalau tidak ditahan bisa jatuh kepada dosa. Salah satu contoh ketika dilakukan oleh anak Adam, yang pada saat itu syariatnya itu nikahnya itu dengan saudara kandungnya. Tetapi di antara saudara kandung itu ada yang kurang cantik, sehingga yang kurang cantik ini, yang mendapatkan yang kurang cantik ini marah. Marah yang tidak bisa tertahan, akhirnya dibunuhlah saudara kandungnya sendiri yang mendapatkan saudaranya yang cantik. Ini dosa Adam pertama yang dilakukan di dunia. Ini kemarahan yang tidak bisa ditahan. Maka diharapkan di sini adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan marah. Kemudian yang terakhir adalah wal afina 'anil nas. Orang itu mudah memaafkan manusia. Kalau kita bicara memaafkan manusia, itu artinya bicara masalah hati. Kelembutan hati kita. Apakah hati kita lembut atau kasar? Kalau kasar memang biasa sulit untuk memaafkan manusia itu. Sebagai contoh, bagaimana Rasulullah itu memaafkan manusia walaupun dia didolimi. Mungkin belum tentu bisa kita laksanakan itu. Belum tentu kita bisa mampu seperti Rasulullah. Tapi itu kita usahakan.
Ketika Rasulullah dimusuhi oleh orang yang nama Sumamah bin Usal, itu orang kafir yang bencinya kepada Rasulullah itu luar biasa, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sehingga pada suatu hari Sumamah ini ditangkap oleh orang-orang yang beriman, diikat di tiang masjid, lalu diinterogasi, ditanya di BAP, berita acara pemeriksaan. Sumamah tidak mau jawab, diam. Kalau zaman sekarang ditanya diam gitu ya bisa disetrum, bisa dipukul, macam-macam, bisa ikan sepat ini naik. Tapi Rasulullah ternyata tidak, dibiarkan. Esok harinya diperiksa lagi, tetap dia bungkam, tidak mau bicara. Rasulullah tetap diam. Kemudian ketika Rasulullah makan daging, tahanan ini diberi daging. Ketika Rasulullah minum susu, tahanan ini diberi minum susu. Wah, ini luar biasa ini. Sehingga Sumamah ini jadi bingung. Ini Rasulullah orang yang saya benci, mengapa begitu baik kepada saya? Dilihat para sahabatnya ketika ketika masuk masjid, semua pakai kaki kanannya, keluarnya kaki kiri. Ketika masuk WC, kaki kirinya didulukan, keluar kaki kanan. Dan itu dilihat seluruh sahabat seperti itu. Artinya apa? Rasulullah ini orang yang luar biasa. Ya, disegani oleh lawan, dihormati oleh kawan sendiri. Sehingga tidak ada alasan lagi Rasulullah itu benci pada Rasulullah. Sehingga dia menyatakan masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, dan dialah orang kafir pertama yang masuk Islam dengan mandi terlebih dahulu. Inilah yang disebut dengan namanya dakwah bilhal. Ini juga tidak mudah. Kalau kita dalam posisi Rasulullah kira-kira bisa tidak seperti itu? Contoh yang kedua, ketika Rasulullah berangkat ke masjid, di tengah jalan diludahi. Ya, Rasulullah diam. Akhirnya besoknya begitu lagi, diulangi lagi, diludahi lagi. Rasulullah diam, tidak membalas, tidak memukul, dan lain sebagainya. Pada hari ketiga, yang meludahi tadi tidak ada. Tanya kesana kemari, akhirnya dapat kabar bahwa yang meludahi tadi sakit. Kira-kira kalau posisi kita seperti itu gimana? Ternyata Rasulullah itu justru menjenguknya, dijenguk itu oleh Rasulullah, disambangi. Nah, bagaimana seorang musuh diperlakukan oleh Rasulullah seperti itu? Akhirnya dia juga tidak kuasa. Inilah akhlaknya Rasulullah, inilah pemaafnya Rasulullah. Nah, ini diharapkan di dalam poso itu salah satunya adalah wal afina anin nas, itu paling tidak kita bisa ngerti itibaknya Rasulullah seperti itu. Jadi tidak mudah kita itu dendam, tapi diusahakan bisa memaafkan segala hal-hal yang perlu untuk dimaafkan. Nah, itu contoh. Jadi kalau kita sudah bicara masalah hati, itu berarti bicara bisa hati itu jatuh kepada syukur atau kepada kufur. Saya kasih contoh sekali lagi. Orang Bani Israel diuji oleh Allah SWT, terdiri dari 3 orang. Pertama, orang itu sakit lepra. Yang kedua, orang itu botak, tidak punya rambut. Yang ketiga, orang itu buta. Nah, ini diuji oleh Allah. Karena apa? Orang ini pada akhirnya disembuhkan dan diberi kekayaan. Nah, kekayaan itu akhirnya berkembang luar biasa. Nah, setelah berkembang itulah dites lagi. Apakah dia bersyukur, apakah kufur? Ini masalah hati juga. Datanglah malaikat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghadap 3 orang itu tadi. Ditanya, apa yang paling kau inginkan? Dia tanya kepada orang lepra. Nah, jawabannya mesti beda dengan orang yang buta tadi. Kalau orang buta mesti kepingin bisa melihat. Kalau orang lepra sama aja, kepingin apa?
kepingin kulitnya baik, diberi wajah yang elok. Akhirnya itu ditanyakan oleh Rasulullah, jawabannya seperti itu. Dia kepingin diberi wajah yang elok, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikkan tadi hilang. Dituruti itu malaikat, diusap lalu hilang. Lalu ditanya lagi, kekayaan apa yang kamu inginkan? Dia bilang minta diberi unta atau sapi. Diberilah dia unta. Unta yang bunting, lalu didoakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pindah ke orang yang buta tadi, sama, pertanyaannya sama, tapi yang diminta dia minta sapi. Akhirnya diberi sapi yang bunting. Kemudian yang terakhir dia datang kepada orang buta, pertanyaannya sama juga. Dia minta apa? Yang katanya dia minta kambing. Diberilah kambing yang bunting. Akhirnya beberapa saat kemudian mereka bertiga ini usahanya tadi berkembang. Yang punya unta menjadi selembah unta, yang punya sapi menjadi selembah sapinya menjadi sebesar selembah ya, saking banyaknya. Kambingnya juga demikian. Lalu ujian yang terakhir, Rasulullah datang kepada orang lepra tadi. Dia bilang bahwa saya ini orang yang miskin dalam perjalanan, nggak punya biaya, tidak bisa bekerja untuk mencari rezeki, kecuali Allah menolongnya. Kemudian Anda juga memberikan pertolongan. Maka dia bersumpah, demi Allah, dia minta 1 ekor unta saja untuk bekal perjalanan. Apa jawabnya? Jawabannya dia bilang bahwa tanggungan saya ini banyak. Lalu malaikat bilang, bukankah saya kenal dengan Anda? Bukankah Anda dulu yang punya sakit lepra, kemudian disembuhkan oleh Allah, kemudian dikasih unta, kemudian berkembang sampai sekarang? Terus dia bilang lagi, harta-harta ini adalah hasil dari warisan nenek moyang saya. Bohong. Maka dia bilang, malaikat bilang, demi Allah, kalau kamu berbohong, maka Allah akan mengembalikan kamu pada keadaanmu yang semula. Datanglah kepada orang buta. Pertanyaannya sama, jawabannya sama. Lalu yang terakhir datang kepada yang matanya buta. Diterangkan tentang keadaannya dan dia minta bantuan 1 ekor kambing saja. Nah ini syukur. Orang yang bermata buta, yang matanya buta, syukur. Makanya orang itu kalau diberi kekayaan bisa berubah mentalnya. Tapi juga tidak semua. Korun juga tidak bisa syukur. Nah ini orang buta ini bersyukur. Dia ingat bahwa dia dulu buta, kemudian diberi kesembuhan oleh Allah, kemudian diberi kekayaan kambing sampai berkembang sampai sekarang. Maka dipersilakan mengambil kambingnya. Nah dengan demikian maka malaikat ini berpesan disuruh menjaga hartanya itu karena Allah ridho kepada Anda dan murka kepada kedua orang teman Anda. Ini persoalan hati. Tadi maafkan itu banyak ujung-ujungnya. Nah, bisa kepada rasa syukur, kufur dan sebagainya. Nah ini sebagai pelajaran bagi kita di dalam merealisasikan hasil puasa yang kita laksanakan selama sebulan itu, bisa kita ejawantahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, manakala kita juga mengetahui indikator-indikator orang beriman. Bahkan ada lagi yang lebih hebat lagi. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisah atau dolim terhadap diri mereka sendiri, ciri orang beriman itu, orang iman takwa itu adalah ingat kepada Allah.
lalu memohon ampun kepadanya dan tidak meneruskan apa yang mereka perbuat itu ciri atau indikator orang takwa ketika melakukan kesalahan. Artinya orang takwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi ketika melakukan kesalahan cirinya itu tadi, ingat kepada Allah lalu berhenti dan memohon ampun. Karena orang iman takwa itu juga bisa jatuh. Naudzubillah. Sebagai contoh dalam Quran itu diabadikan seorang alim ahli kitab Allah, doanya makbul, inteleknya jos. Kalau boleh dikatakan ya profesor doktor, Kiai Haji profesor doktor. Bisa jatuh karena apa? Karena suap. Coba. Yang semula mereka itu saking hebatnya, dekatnya kepada Allah, doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Tapi pada akhirnya jatuh tersungkur di hadapan Allah karena dia melanggar aturan Allah yang seharusnya tidak dilakukan tapi dilakukan, terutama terkait dengan suap. Jadi suap itu sebenarnya merubah orang yang diberi sesuatu untuk merubah aturan Allah. Maka diperumpamakan oleh Allah orang seperti itu seperti anjing. Ya. Intahmil alayyal has, jika kamu halau anjing itu akan menjulurkan lidahnya. Autat ruhu yalhas, atau jika anjing itu kamu diamkan, anjing itu juga menjulurkan lidahnya. Zalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasaso. Maka ceritakanlah kisah itu la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Jadi mari kita di akhir dengan ditinggalnya bulan Ramadan ini paling tidak punya bekas, punya keberhasilan di dalam perjuangan kita selama 1 bulan ini untuk diejawantahkan dalam kehidupan. Karena nanti yang diberi surga oleh Allah itu bukan kelompok kita, bukan partai kita, tapi kualitas hidup kita. Yang kualitas itu adalah iman takwa. Maka memperjuangkan iman takwa menjadi urgen. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.